Di bulan Ramadan seluruhnya mesti beda. Seluruhnya mesti beda. Semangat kita baca Quran beda. Semangat kita berzikir beda. Semangat kita untuk memperbanyak amal dan sholat lebih tepat waktu dan lebih di saf pertama di masjid kita. Ini semangatnya lebih berbeda. Semoga persiapan mental ini, niat dan azam yang suci dan mulia ini tidak tergerus dan tidak ternodai sampai kita menamatkan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukralah la haula wala quwata illa billah. Segala pujian, segala syukur kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita untuk habibina wa sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, segala pujian dan syukur kita hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Salawat dan juga salam kita untuk Habibillah dan Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ba'd. Fa idza faraghta fansab. Ini adalah awal yang membuka kajian kitab kita yang kita uraikan sebelumnya, kitab terbaru yang kita bedah bersama-sama dengan izin Allah selama bulan Ramadan ini, yakni al-arba'una fi thughur al-murabitah, ya, yaitu 40 hadis-hadis pilihan, hadis-hadis sahih yang sangat kuat tentang masalah medan ribat. Keren ini kitab. Apalagi ini membedah tentang kondisi Baitul Maqdis akhir zaman. Beda dengan kitab kita sebelumnya, membahas tentang Baitul Maqdis dulu, sekarang, dan akan datang. Kalau ini khusus tentang Baitul Maqdis di bab berkaitan dengan perlawanan dan perjuangan. Hamba-hamba Allah yang kami cintai, kitab ini satu persatu hadisnya kita uraikan, kita bedah. Tetapi karena sepertiga daripada isi kitab sudah ada di kitab kita sebelumnya, Arba'in Maqdisiyah, maka bagian-bagian hadis yang sudah pernah kita bedah dan kita uraikan di kitab Arba'in Maqdisiyah, insyaallah ta'ala kita akan persingkat saja penguraiannya. Dan kita akan isi dengan bobot-bobot serta kualitas yang lebih berisi kontennya terkait dengan apa-apa yang berhubungan dengan itu, insyaallah ya. Selanjutnya, Masya Allah, Fa'idha faragta fansab. Bila engkau menyelesaikan satu amalan, bila satu pekerjaan sudah rampung engkau sempurnakan dengan nikmat dan izin Allah, maka fansab, segeralah berdiri tegak kokoh engkau menggarap amalan yang baru, mengerjakan amalan yang baru. Ibaratnya bila satu langkah telah dilangkahkan, pasti langkah berikutnya akan menapaki kakinya, ya. Nah, setelah kaki yang baru selesai tapaki dan kita telah melangkah di sana, kaki berikutnya menyusul. Tidak ada cerita berhenti. Tidak ada cerita kosong. Saya mau jeda dulu sholat. Ya, saya mau istirahat dulu daripada satu minggu ini, saya mau istirahat dulu sholat 5 waktu. Enggak ada. Ya, satu hari ini saya khusus, hari ini saya istirahat. Satu minggu saya jadikan hari Sabtu libur istirahat, sholat. Itu enggak ada. Fa'idha faragta fansab. Dalam Islam ini adalah amalan demi amalan. Kalau seandainya kita mengatakan saya mau jeda dulu dari ibadah, bagusnya jeda dululah agak 1 hari, 2 hari dari bernafas. Ya, jeda dululah 1 hari dari 2 hari, atau mungkin sejam 2 jam daripada menghirup udara Allah Subhanahu Wa Taala. Jeda dulu, ya, 1 hari 2 hari, 1 minggu 2 minggu daripada minum air-air yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita nggak akan siapkan. Kita nggak akan mampu, dan kita juga tidak ingin dibegitukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu, faidha faragta fansab. Bila engkau telah kosong, selesai, tuntas mengerjakan suatu pekerjaan, fansab, segera garap.
yang baru pulang haji, yang baru pulang umroh, yang baru selesai Ramadan, yang baru selesai khataman, dan sebagainya. Jangan merasa puas dengan yang baru saja selesai dikerjakan. Jangan diingat-ingat lagi itu. Segera garap amalan baru. Karena hari yang kita hadapi bukanlah hari kemarin, hari yang baru. Dan kita punya cerita tentang hari ini. Dan kita ingin bercerita indah nanti di akhirat tentang hari yang telah berlalu. Sebab hari yang sekarang kita hadapi tidak akan pernah terulang lagi saat dia sudah dilalui. Maka fa'idha faragta fansab. Tamam, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Alhamdulillah bini'matillah tatimmus salihah. Ramadan demi Ramadan Hijriah tiap tahun telah berlalu. Telah berlalu dan tidak akan pernah kembali walau hanya 1 menit, walau hanya 1 detik. Sekarang 1446 Hijriah, Ramadan sudah kita hadapi. Alhamdulillah. Tinggal ada beberapa minggu, 2 minggu lebih kurang, kita masuk kepada Ramadan tersebut. Saudara dan sahabat tercinta, apa hal yang harus kita hadirkan dalam azam kita di Ramadan ini? Saya harus mendapatkan akselerasi, ya, percepatan, penambahan, penumpukan amal yang itu tidak bisa saya dapatkan di luar bulan Ramadan. Hadirin yang kami cintai, maka seperti biasa tahun-tahun yang sudah, dan ini transparansinya selalu kami beritakan, kami umumkan dan melibatkan banyak pihak yang rindu dan cinta memburu ridha Allah, pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana akselerasi amal soleh itu ada di proyek amal soleh di ma'had kita, pondok pesantren kita, Ma'had Al-Hufaz. Saudara yang tercinta, InsyaAllah satu amalan yang benar-benar kita ajak untuk digalakkan oleh kaum muslimin, yaitu yang pertama memberikan iftar kepada para penghafal Quran, santri-santri kita yang ada di ma'had kita, putra dan putri. Kami memberikan kepada mereka iftar bersama para guru-guru, para mu'alim, para da'i, para ustaz, dan juga dengan masyarakat yang kita asuh, ya. Begitu juga kita berikan iftar kepada makan malam, ya, kepada para santri-santri kita, dan juga sahur mereka. Ini ada di paket 55.000 insyaallah taala. Untuk ini, saudara dan sahabatku yang tercinta, silahkan mau mengambil berapa anak. Kita lebih kurang totalnya ada 200 orang. Ada 200 orang per 55.000 satu hari, silakan dikalikan berapa. Saya mau ngambil 100 anak, saya mau ngambil 200 anak, saya mau ngambil semuanya, saya mau ngambil 2-3 hari, saya mau ngambil 10 hari. Ini untuk ibu saya almarhumah, ini untuk ayah saya almarhum, ini untuk anak-anak saya punya hajat supaya anak saya hafiz Quran, saya ambil 10 hari dan sebagainya. Tafadhol. Begitu juga pada amalan bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW adalah manusia contoh teladan yang paling sempurna dalam kedermawanan. Beliau boros betul dalam bersedekah. Dan sedekah yang sengaja kami program dalam bulan Ramadan ini adalah membagikan dan memberikan kepada fuqara dan masakin sembako gratis. Jumlahnya adalah 200.000 rupiah per paketnya. Ini program kita mentargetkan insyaallah Ramadan kali ini kita bisa mendapatkan 1.000 paket sembako gratis untuk para fuqara dan masakin. Dan ini bisa disalurkan dengan zakat mal kita. Tafadhol. Buya, kami mau titip ya, tapi zakat mal boleh Buya? Tafadhol. Buya, ini lillahi ta'ala sedekah kami Buya. Maka kami ikut ya Buya ya, untuk 5 paket sembako, 10 paket sembako. Ahlan wa sahlan, kita butuh 1.000 paket sembako. Kalau perlu lebih, supaya jangkauan dakwah kita lebih luas dan wilayah garapan kita jauh lebih banyak. InsyaAllah ya. Ini saudara dan sahabatku, maksimalkan di bulan Ramadan. Bukannya di luar Ramadan kita tidak pernah lakukan, terus kita lakukan. Tetapi di bulan Ramadan, kata para sahabat, pemurahnya Rasulullah itu seperti angin yang berhembus, nggak berhenti dan nggak ada batas. Selama masih bisa dimasuki, selama masih bisa celahnya untuk diikut sertakan dirinya, Rasulullah benar-benar luar biasa, boros.
Seolah-olah Nabi pemurah di luar Ramadan, tapi di bulan Ramadan seperti dia bukan pemilik daripada harta yang ada di tangannya. Mengalir begitu mudah dan ringannya. Dan itu ditiru, itu dicontoh oleh seluruh sahabat-sahabat Nabi yang kaya dan yang miskin, ya, yang menengah ataupun yang betul-betul sangat, bahkan para fuqara dan masakin pun, masya Allah, ketika mereka menerima banyak santunan, kebaikan, sedekah dari saudaranya, saat mereka merasa untuk dirinya lebih, mereka pun berlomba-lomba pula ikutan. Seperti itu keagungan iman dan amalan para sahabat dalam hal memberikan sedekah ini di bulan Ramadan. Jadi paket kita untuk sedekah adalah paket sedekah buat fuqara masakin dalam bentuk sembako gratis, insyaAllah. Nanti kami tayangkan bagaimana penyalurannya, video saat kami mendistribusikan dan sebagainya, ya. Kemudian kita juga punya paket menyantuni anak-anak yatim, ya. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang di mana-mana dibuat. Ya, nomor 1, nomor 2 tadi juga begitu. Dan sekarang kita mau pilih, bersama Uzma kami mau ikut santuni anak yatim sekian orang. Nanti dianu sekian orang, dianu sekian orang. Tafadhal hamba-hamba Allah yang kami cintai. Untuk anak yatim pada tahun ini kita tetapkan di harga Rp150.000 insya-Allah taala. Dan itu nanti ada kode-kodenya. Apabila saudaraku dikasih Allah gerak iman dalam hatinya untuk bersedekah buat iftar, buat para penghafal Quran dan sebagainya, ya, maka tolong ditambahkan angka 1 di belakangnya. Umpamanya 1 juta, berarti 1 juta 1. Ya, umpamanya kalau kita memberikan sembako, angka 2 di belakangnya. Khusus untuk sembako gratis buat para fuqara masakin, kita berikan 1 juta 2. Berarti sembako gratis untuk fuqara masakin ada angka 2 di belakangnya, ya. Saat kita transfer buat anak-anak yatim, maka di belakangnya adalah angka 3. Ya, jadi 1 juta 3. Berarti kami dari tim, ya, langsung paham. Ada angka sekian, berarti ini dialokasikan untuk anu, ini diniatkan untuk anu. Kita akan dimudahkan sekali untuk memilah dan memisah-misah penggunaan ini untuk apa, niat ini diniatkan oleh yang bersedekah untuk apa. Nah, ada satu hal lagi, alhamdulillah, seperti yang kami sampaikan dan kita sudah mulai lagi sejak gencatan senjata di jalur Gaza Palestina sudah terjadi, kita langsung mulai kembali membuka ruangan dan bergerak di lapangan mempersiapkan Masjid Ta'limul Quran putra kita, di mana ke depan ini akan menjadi pusat sentral Al-Quran dan pendidikan pembinaan Al-Quran. Bukan hanya menghafal Al-Quran saja, tetapi apapun yang terkait dengan Al-Quran, pusatnya adalah Masjid Ta'limul Quran kita. Tapi memang tidak sebesar dulu. Dulu kita targetkan 70 meter kali 70 meter, 2 lantai, 60 miliar lebih kurang. Sekarang 10% dari itu saja, ya, yaitu 25, 30 meter, 25, 30 meter, 25 meter kali 30 meter, dengan gambar yang sudah kami tayangkan beberapa kali di media kita, dan ini hanya menghabiskan lebih kurang 6,8 miliar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang sudah hampir terkumpul 2 miliar. Alhamdulillah, kami pun sudah mulai membangun pondasi-pondasinya, tiang-tiangnya. Sekarang sedang pengecoran tiang-tiang, alhamdulillah, ya, dan kita mengkondisikan lokasinya. Ini pekerjaan yang sangat berat sewaktu itu, dan kita punya lahan yang sangat indah sekali di pusat peradaban Al-Quran kita, di Yayasan Kampung Peradaban Al-Quran. Tafadhal nanti, ya, siapa yang akan ikut, di 1 meternya adalah Rp4.600.000. Nanti tolong diketambahkan di belakangnya Rp1.000, ya, Rp100. Jadi kalau umpamanya 1 juta, 4.600.000, nah nanti buat Rp4.600.000. Mohon diingat itu semuanya, dan rekeningnya seluruhnya di satu rekening yang sama, Bank Syariah Indonesia, Uzma Care, ya, atas nama Uzma Care, 716760403. Dan admin kita silakan dihubungi di admin berikut 0852 92 22 2408.
Barakallahu fikum. Ini adalah bentuk keikutsertaan kita dan kesumringahan kita menyambut Ramadan. Bentuk kegembiraan kita, kita punya azam. Ramadan tahun ini saya akan beda. Ramadan tahun ini saya akan spesialkan sedekah dan pemberian saya untuk tabungan akhirat saya. Ramadan kali ini saya ingin akselerasikan pahala di sisi Allah. Dan Ramadan tahun ini saya ingin membangkitkan kembali ekonomi saya dengan cara memancingnya mengeluarkan sedekah. Karena kata Rasulullah, "Ma naqasa malun min sadaqah bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad." Harta yang kau keluarkan dalam hal untuk niat sedekah tidak akan mengurangi hartamu. Tapi itulah yang akan membuat bertambah berkali-kali lipat hartamu, bertambah berkali-kali lipat hartamu, bertambah berkali-kali lipat hartamu. Dan harta yang ada pun barokah di sisi Allah. Hidup keluarga dan anak-anak kita pun barokah di sisi Allah. Insya Allah. Ada yang bertanya, Bu, ya, di bulan Ramadan ini untuk Palestina kita tetap bantu perjuangan mereka. Ya, ini puncaknya. Ramadan ini adalah puncak perjuangan di Palestina. Kita nggak boleh berpikir bahwa Israel itu sudah diam. Mereka pada hari ini dan hari-hari ini terus melakukan genosida mereka. Apabila di jalur Gaza mereka berhenti sebentar, mereka memindahkannya ke tepi barat Palestina. Kita dengar bagaimana apa yang mereka lakukan dengan saudara kita di Jenin dan saudara kita yang ada di berbagai titik-titik kota-kota yang lain yang ada di bagian jalur Gaza bagian utara, bagian tepi barat, saudaraku. Maka tidak pernah berhenti. Infak fisabilillah betul bisa kita salurkan untuk membantu perjuangan saudara kita di sana dengan tanpa ada embel-embel apa-apa di belakangnya. Bila kita infak 10 juta, nggak ada apa-apa tanda di belakangnya, berarti itu adalah murni untuk perjuangan Palestina untuk merdeka, insya Allah Ta'ala. Baik ya, di bulan Ramadan seluruhnya mesti beda. Seluruhnya mesti beda. Semangat kita baca Quran beda. Semangat kita berzikir beda. Semangat kita untuk memperbanyak amal dan sholat lebih tepat waktu dan lebih di saf pertama di masjid kita. Ini semangatnya lebih berbeda. Semoga persiapan mental ini, niat dan azam yang suci dan mulia ini tidak tergerus dan tidak ternodai sampai kita menamatkan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.